Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan dua sampel komponen yang memiliki perbedaan antara fasa gerak yang bisa berupa gas atau cair dan fasa diam yang berupa cair atau padat. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan berbagai senyawa seperti ion-ion organik, kompleks senyawa-senyawa organik dengan anorganik. Prinsip KLT adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran. Pada kromatografi, komponen-komponennya akan dipisahkan antara dua buah fase, yaitu yang pertama fase diam, menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada lempeng gelas atau logam atau plastik keras. Fase diam untuk KLT juga mengandung substansi yang mana dapat berpendar fluor dalam sinar ultraviolet. Yang kedua adalah fase gerak. Eluen adalah fase gerak yang berperan penting pada proses elusi bagi larutan umpan atau feed untuk melewati masa diam. Adsorben. Interaksi antara absorben dan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Kemudian yang selanjutnya, cara kerja. 1. Membuat eluen dengan campuran berikut. 2. Masukkan eluen ke dalam chamber, tutup chamber selama kurang lebih 15-30 menit. 3. Memotong plat KLT sesuai ukuran menggunakan pensil secara perlahan. 4. Menotolkan sampel tinta pada plat KLT menggunakan pipa kapiler secara perlahan selama beberapa kali. 5. Memasukkan plat KLT ke dalam chamber dan biarkan hingga eluen sampai tanda batas atas. 6. Pindahkan plat KLT dan keringkan. 7. Semprotkan pada penampak noda atau lihat di bawah sinar UV. 8. Menghitung RF dengan rumus yang ada di bawah. Kemudian, contoh nampak noda pada plat KLT. Gambar yang pertama itu saat ditotolkan tinta. Yang kedua, plat KLT dimasukkan ke dalam chamber. Yang ketiga, chamber ditutup, kemudian ditunggu dalam waktu 15-30 detik. Kemudian ditunggu sampai eluen naik ke atas dan pada gambar terakhir ada noda-noda. Keuntungan KLT. 1. Dapat dilakukan elusi secara menaik ascending, menurun descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. 2. Dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik, lipid, dan hidrokarbon. 3. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. 4. Hanya membutuhkan sedikit pelarut. 5. Waktu analisis yang singkat. 6. Biaya yang dibutuhkan ringan. 7. Reparasi sampel yang mudah. Faktor-faktor yang memengaruhi gerakan noda dalam KLT yang juga memengaruhi nilai RF adalah 1. Struktur kimia dari senyawa yang sedang dipisahkan. 2. Sifat dari penyerapan derajat aktivitasnya. 3. Tebal dan kerataan dari lapisan penyerap. 4. Pelarut dan derajat pemurniannya. 5. Derajat kejenuhannya. 6. Suhu. 7. Kesetimbangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam KLT adalah 1. Chamber harus dijenuhkan untuk menghilangkan uap air atau gas lain yang mengisi fase penyerap yang akan mengalami laju eluen. 2. Pada saat penotolan, hendaknya sampel jangan terlalu pekat, sebab pemisahannya akan sulit sehingga didapat noda berekor. 3. Penotolan harus tepat sehingga didapatkan jumlah noda yang baik.
eluen yang digunakan harus murni sehingga tidak menghasilkan nada lain. Noda-noda yang diperoleh biasanya berekor disebabkan karena 1. Penotoran yang berulang-ulang dan letaknya tidak tepat. 2. Kandungan senyawa yang terlalu asam atau basa. 3. Lempeng yang tidak rata. 4. Sampel yang terlalu pekat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.